Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Banjir di Kelurahan Keraton, Kabupaten Banjar mulai surut. Masa menggelar demonstrasi di DPRD Kabupaten Banjar. Warga kota Banjarmasin menolak ibu kota Kalsel dipindah ke Banjarbaru. Banjir di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar mulai surut. Banjir yang merendam jalan dan rumah-rumah di kawasan tersebut sempat mencapai 1 meter beberapa hari lalu. Terpantau Selasa siang, ketinggian banjir turun berkisar 40 hingga 50 cm. Ketua RT Neni Triani mengatakan banjir mulai surut sejak Senin malam. Ia berharap banjir lekas surut total agar warga dapat beraktivitas dengan normal. Kalau surut sekitar 2 hari baru. 2 hari ya? 2 hari ini. Sebelumnya sempat berapa ketinggiannya, Bu? Sekitar 100 cm. Kalau sekarang? Kalau sekarang 50. Berarti 50 ya turunnya. Dari banjir, sampah satu ya terutama. Yang kedua juga ini ada yang gatalan, apa ya? Belancat kalau orang Banjar bilang, kalau yang itu apa? Kutu air, Bu, ya? Kutu air, iya, kutu air. Terus apa yang disarankan Ibu RT kepada warganya, ini berobat atau gimana, atau minta pendampingan pengobatan? Kita sarankan, kebetulan puskesmas ada di depan, jadi ibaratnya kalau ada kutu air atau ada pusing-pusing, itu bisa berobat langsung ke puskesmas yang ada di tempat kita puskesmas. Kelurahan Keraton kebanjiran sejak sepekan lalu. Banjir kali ini merupakan yang ketiga kalinya sejak awal tahun 2022. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi, Darlan, dan Fahmi melaporkan. Banjir di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar mulai surut. Warga yang mengungsi pulang ke rumah. Terpantau Selasa siang, banjir dengan ketinggian berkisar 40 hingga 50 cm masih merendam jalan dan sebagian rumah di kawasan tersebut. Salah satu warga Isnaniah mengatakan banjir mulai surut Senin malam dan ia baru pulang mengungsi dari rumah kerabatnya. Kekeluargaan Adalah Bu bantuan, Bu? Beda sembako atau obat-obatan? ada juga. Oke. Berapa hari terendamnya? Ada seminggu lah. Seminggu lah, kurang lebih. Semingguan, Bu lah. Di mana pian mengungsi sama, Bu? Balitan, Balitan itu di rumah kerabat kah? Warga kah? anak. Oh, yang gitu. 2 hari sudah. Ada yang rusak rumah pian, Bu? Karena banjirnya, Bu. Ada hari mata-lata campur tuh. Sino kata ko sa balata, habis ka lang sa hancuran. Jadi di tahun ini sudah berapa kali pian Apa aja? yang terendam rumah piannya? 2 kali. Sejumlah warga di kawasan ini juga mulai membersihkan rumah mereka dari sampah sisa-sisa banjir. Ini dari setengah bulan yang lalu Pak banjirnya. Kalau sudah mulai turun ini, mulai surut Mulai 2-3 harian. 2-3 hari lah. Sempat mengungsi kah, Bu? Ada Pak. Kada. Karena kami mau lapar-lapar seperti itu nah. Oh, Nah, ini. buat tidur. Oke, Jadi oke. ada mengungsi. Jadi sekeluarga tetap di rumah kemarin, Tetap Bang? di rumah.
Ini saat banjir kemarin adakah bantuan Bu dari pemerintah? Belum ada Pak Ai. Sampai sekarang Ini belum sampai ada. sekarang belum ada. Mau Oke. bantu sembako atau obat-obatan belum ada. Oke. Apa nih harapannya nih Bu? Harapannya mudahan banjir cepat surut aja Pak Ai. Oke. Warga berharap banjir lekas surut agar mereka dapat beraktivitas dengan normal kembali. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Kaki Kalsel menggelar demonstrasi di DPRD Kabupaten Banjar Selasa pagi. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya dugaan pencemaran lingkungan akibat pertambangan di Danau Salak. Selain itu dugaan perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Banjar periode 2019-2024 dan perusahaan tambang bermasalah di Desa Biih. Merasa aspirasi mereka tidak didengar legislator, salah satu pendemo masuk ke gedung DPRD dan memeriksa semua ruang komisi dan fraksi. Sayangnya tidak ada satupun legislator di dalam gedung tersebut. Hanya ada sejumlah staf dan sekretaris dewan. Dilakukan oleh kejaksaan di informasi tersebut ataupun namun sebagai tentu pemeriksaan itu kan tidak keseluruhan dari anggota dewan, harusnya mereka juga berhadir. Bagaimanapun dewan adalah perwakilan rakyat yang bisa menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah. Kecewa nggak Bang? Masa Bang dengan tidak adanya anggota dewan ini Bang? Ya sebenarnya saya kecewa dalam artian kan, tapi ya kita maklumi lah. Dalam artian mungkin kan karena sehari ini ada juga pemeriksaan, pemanggilan. Tapi yang penting kita tersampaikan bagaimanapun. Bang maaf sedikit nih Bang, ulun mengulang Bang. Ada berapa tuntutan Bang yang dibawa hari ini Bang? Ada 3. Pertama tentang pertambangan di PTPN di Danau Salak, yang dalam pertambangan tersebut ada kerjasama MAS. Laporan masyarakat ada pencemaran lingkungan, fatal parah. Jadwalnya kan kunjungan ke luar daerah, jadi 4 komisi itu ke luar daerah. Nah kebetulan nih ada demo ini kan karena dulu jadwalnya, jadi kami mohon maaf mungkin tidak bisa mendampingi. Nah mungkin yang ada tadi kami dari Sekwan yang mendampingi dari LSM Kaki tadi. Kalau isu adanya pemanggilan dari Kejati itu Pak, pada anggota benar Pak? Nah itu nanti kita konfirmasi langsung ke anggota dewannya ya, tapi supaya jangan jangan simpang siur lah beritanya gitu. Pak, andai kata itu ada surat pemanggilan, itu apakah langsung ke dewan atau melalui Sekwan Pak biasa? Ya karena kalau dari Kejati mungkin langsung ke dewannya aja dipanggil. Meski tidak dapat bertemu wakil rakyat, pendemo berharap aspirasi mereka segera ditindaklanjuti. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Banjir di Kelurahan Keraton Kabupaten Banjar mulai surut. Massa menggelar demonstrasi di DPRD Kabupaten Banjar. Warga kota Banjarmasin menolak ibu kota Kalsel dipindah ke Banjarbaru.
Capaian target vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Banjarmasin masih sangat rendah. Data Dinas Kesehatan, vaksinasi anak dosis pertama baru 31,96% dan dosis kedua 17,62%. Pemerintah akan mempercepat vaksinasi anak dan menargetkan mencapai 70% sebelum Ramadan mendatang. Untuk kami berikan sosialisasi ulang betapa sangat pentingnya sebuah vaksinasi bagi anak-anak. Nah, yang ketiga, kita juga sudah menyampaikan himbauan kepada sekolah bahwa sebelum Ramadan targetnya adalah 70%. Kemudian ya kita juga menyampaikan pesan Pak Kapolres kepada orang tua dan sekolah, artinya bagi anak yang belum atau tidak diizinkan untuk bervaksin, ini akan menjadi pertimbangan, ya, pertimbangan kebijakan apakah anak tersebut diperkenankan mengikuti sekolah atau tidak. Ini akan kami pertimbangkan. Kenapa? Karena mengingat melindungi anak-anak yang sudah bervaksin. Nah, ini akan kami rapatkan untuk kebijakan berikutnya. Rendahnya capaian vaksinasi anak disebabkan masih banyak orang tua yang tidak setuju. Pemerintah mengimbau orang tua untuk mengizinkan anaknya divaksin demi kesehatan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Perpindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru ditolak warga. Warga menyampaikan penolakan itu kepada anggota DPRD yang melakukan reses di kawasan Sungai Miai, Banjarmasin Utara, Senin lalu. Anggota DPRD Zainal Hakim mengatakan, penolakan warga dapat memotivasi pemerintah untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Warga terutama di Kepulauan Sungai Miai itu menyampaikan bahwa mereka menolak pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, dan ini disampaikan di forum proses tadi, dan ini juga merupakan aspirasi bagi kita, dan kita juga di DPRD sudah melakukan paripurna untuk menggugat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi. Dan ini juga tadi sebagai bentuk juga dukungan dari warga, bahwa warga masyarakat Kota Banjarmasin juga artinya sepakat untuk menggugat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020. Zainal Hakim berharap melalui judicial review, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel dicabut. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Dan diberi tanggal pada hari ini 24 Maret 2022. Pemerintah Kota Banjarmasin akan mengajukan judicial review atau uji yudisial perpindahan ibu kota Kalimantan Selatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Upaya hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel itu dibahas dalam rapat paripurna bersama anggota DPRD akhir pekan lalu. Ketua DPRD Heri Wijaya mengaku mendukung dan setuju dengan judicial review. Ia berharap ibu kota Provinsi Kalsel yang telah ditetapkan pindah ke Kota Banjarbaru dikembalikan ke Banjarmasin. Paripurna persetujuan bersama untuk melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Lebih kita membahas ke Undang-Undang 8 Tahun 2022 itu, kita satu visi dengan kepala daerah untuk berjuang dengan memakai semboyan wajah sampai ke puting, bahwa kita tetap ingin mempertahankan status ibu kota di Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan perjuangan kita mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan.
45 hari maksimum dalam rentang waktu setelah 16 Maret. Kita punya kesempatan untuk melakukan uji formil. Ya, tetapi kalau uji material itu tidak dibatasi waktu. Tapi kami berharap karena ada dugaan bahwa partisipasi publik yang minim, kemudian pemerintah kota, kabupaten tidak dilibatkan, ya, kemudian pemerintah provinsi yang menerima hanya sekda ketika konsultasi publik. Nah, itulah dasarnya. Termasuk juga kajian dari Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ketika ditanya oleh Badan Keahlian Legislasi DPR RI, maka jawabannya adalah tidak satupun menyinggung persoalan pemindahan ibu kota. Tetapi justru visinya jauh ke depan, menyiapkan kota Banjarmasin sebagai pintu gerbang ibu kota negara di Kalimantan Timur. Pemerintah Banjarmasin memiliki waktu selama 45 hari menyiapkan langkah-langkah untuk mengajukan judicial review. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Banjir di Kelurahan Keraton, Kabupaten Banjar mulai surut. Masa menggelar demonstrasi di DPRD Kabupaten Banjar. Warga kota Banjarmasin menolak ibu kota Kalsel dipindah ke Banjarbaru. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin akan menambah lokasi parkir elektronik di sejumlah kawasan. Parkir yang memanfaatkan bahu jalan tersebut mendapat dukungan dari DPRD. Anggota DPRD Edi Junaidi mengatakan, parkir elektronik dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Adanya parking itu untuk supaya PAD kita bertambah dan juga asal jangan bikin kemacetan dan memperlancar arus lalu lintas di sana. Dan ini kan sudah ada percontohan di Jalan Japri Jam-Jam. Itu aja. Kalau untuk di distrik ini jangan jadi di jalan bisa menambah parkir. Nah, mengolah bangunan bangunan parkir gitu namanya. Iya, artinya kan kita memanfaatkan lahan yang ada aja dengan sepanjang jalan itu. Dan itu kan memang sudah di kota-kota lain pun sudah ada gitu kan. Legislator meminta bahu jalan yang dijadikan lahan parkir harus luas agar tidak mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Perbaikan titian di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan akan dikawal DPRD. Sekretaris Komisi 3 Aliansah mengatakan perbaikan menggelontorkan APBD sekitar 6 miliar rupiah. Ia berharap pelaksana memperbaiki akses bantaran sungai itu dengan baik dan selesai tepat waktu. Kita akan mulai lah, cuma mungkin panjang nanti karena Bromo itu kan jembatan Bromo ada titian kan sebagian sudah di kan yang sebelah sana ya. Yang di sebelah sini ada yang jalannya rusak itu kan itu yang ya. Kondisinya sekarang rusak parah Pak? Parah karena tergerus banyu kan. Nah, jadi ada yang memang nanti dikerjakan swadaya masyarakat yang kota-kota itu.
Jadi pembahasannya ada termasuk tadi kan rumah wali kota, rumah dinas wali kota dibahas tadi kan. Artinya jembatan tuh tahun nih juga lah. Titian dulu. Aliansa menambahkan perbaikan titian untuk menunjang pariwisata baru jembatan roller coaster di Pulau Bromo. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan. Tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat meja dari kayu ulin. Limbah karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit, jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi, jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada 3 orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu musik yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru.
Banjir di Kelurahan Keraton Kabupaten Banjar mulai surut. Massa menggelar demonstrasi di DPRD Kabupaten Banjar. Warga kota Banjarmasin menolak ibu kota Kalsel dipindah ke Banjarbaru. Banjir di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar mulai surut. Banjir yang merendam jalan dan rumah-rumah di kawasan tersebut sempat mencapai 1 meter beberapa hari lalu. Terpantau Selasa siang, ketinggian banjir turun berkisar 40 hingga 50 cm. Ketua RT Neni Triani mengatakan banjir mulai surut sejak Senin malam. Ia berharap banjir lekas surut total agar warga dapat beraktivitas dengan normal. Kalau surut sekitar 2 hari baru. 2 hari ya? 2 hari ini. Sebelumnya sempat berapa ketinggiannya, Bu? Sekitar 100 cm. Kalau sekarang? Kalau sekarang 50, berarti 50 ya turunnya. Dari banjir, sampah, satu ya terutama. Yang kedua juga, ini ada yang gatalan, apa ya, belancat, kalau orang Banjar bilang, kalau yang itu apa? Kutu air, Bu ya? Kutu air, iya, kutu air. Terus apa yang disarankan Ibu RT kepada warganya ini, berobat atau gimana, atau minta pendampingan pengobatan? Kita sarankan, kebetulan puskesmas ada di depan, jadi ibaratnya kalau ada kutu air atau ada pusing-pusing, itu bisa berobat langsung di puskesmas yang ada di tempat kita puskesmas. Kelurahan Keraton kebanjiran sejak sepekan lalu. Banjir kali ini merupakan yang ketiga kalinya sejak awal tahun 2022. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi, Darlan, dan Fahmi melaporkan. Banjir di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar mulai surut. Warga yang mengungsi pulang ke rumah. Terpantau Selasa siang, banjir dengan ketinggian berkisar 40 hingga 50 cm masih merendam jalan dan sebagian rumah di kawasan tersebut. Salah satu warga Isnaniah mengatakan banjir mulai surut Senin malam dan ia baru pulang mengungsi dari rumah kerabatnya. Kekeluargaan. Adalah Bu bantuan, Bu? Beda. Sembako atau obat-obatan? Ada juga. Oke. Berapa hari terendamnya? Ada seminggu lah? Seminggu lah, kurang lebih. Semingguan, Bu lah. Di mana pian mengungsi sama, Bu? Balitan. Balitan itu di rumah kerabat kah? Warga kah? Anak. Oh, yang gitu. 2 hari sudah. Ada yang rusak rumah pian, Bu? Karena banjir nih, Bu? Ada hari kata-kata jatuh tuh. Sudah kata aku belaka, habis jalan hancuran. Jadi di tahun ini sudah berapa kali pian? Apa aja? Yang terendam rumah piannya? 2 kali. Sejumlah warga di kawasan ini juga mulai membersihkan rumah mereka dari sampah sisa-sisa banjir. Ini dari setengah bulan yang lalu Pak banjirnya. Kalau sudah mulai turun ini, mulai surut? Mulai 2-3 harian. 2-3 harian lah. Sempat mengungsi kah, Bu? Ada Pak. Kada. Karena kami mau lapar-lapar seperti itu nah. Oh, Nah, buat tidur. Jadi ada mengungsi. Jadi sekeluarga tetap di rumah kemarin, Pak? Tetap di rumah. Ini saat banjir kemarin adakah bantuan, Bu, dari pemerintah? Belum ada Pak. Sampai sekarang belum sampai ada. Sekarang belum ada. Mau bantu sembako atau obat-obatan belum ada. Apa nih harapannya nih, Bu? Harapannya mudahan banjir cepat surut aja Pak. Warga berharap banjir lekas surut agar mereka dapat beraktivitas dengan normal kembali.
Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Kaki Kalsel menggelar demonstrasi di DPRD Kabupaten Banjar Selasa pagi. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya dugaan pencemaran lingkungan akibat pertambangan di Danau Salak. Selain itu dugaan perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Banjar periode 2019-2024 dan perusahaan tambang bermasalah di Desa Biih. Merasa aspirasi mereka tidak didengar legislator, salah satu pedemo masuk ke gedung DPRD dan memeriksa semua ruang komisi dan fraksi. Sayangnya tidak ada satupun legislator di dalam gedung tersebut. Hanya ada sejumlah staf dan sekretaris dewan. Yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi informasi tersebut ataupun namun sebagai tentu pemeriksaan itu kan tidak keseluruhan dari anggota dewan. Harusnya mereka juga berhadir. Bagaimanapun dewan adalah perwakilan rakyat yang bisa menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah. Kecewa nggak bang? Masa bang dengan tidak adanya anggota dewan ini bang? Ya sebenarnya saya kecewa dalam artian kan, tapi ya kita maklumi lah. Dalam artian mungkin kan karena sehari ini ada juga pemeriksaan, pemanggilan. Tapi yang penting kita tersampaikan bagaimanapun. Bang maaf sedikit ya bang, ulun mengulang bang. Ada berapa tuntutan bang yang dibawa hari ini bang? Ada 3. Pertama tentang pertambangan di PTPN di Danau Salak, yang dalam pertambangan tersebut ada kerjasama MAS. Laporan masyarakat ada pencemaran lingkungan, fatal parah. Jadwalnya kan kunjungan ke luar daerah, jadi 4 komisi itu ke luar daerah. Nah kebetulan nih ada demo ini kan karena dulu jadwalnya, jadi kami mohon maaf mungkin tidak bisa mendampingi. Nah mungkin yang ada tadi kami dari Sekwan yang mendampingi dari LSM Kaki tadi. Kalau isu adanya pemanggilan dari Kejati Pak pada anggota benar Pak? Nah itu nanti kita konfirmasi langsung ke anggota dewannya ya, tapi supaya jangan jangan simpang siur lah beritanya gitu. Pak, andai kata itu ada surat pemanggilan, itu apakah langsung ke dewan atau melalui Sekwan Pak biasa? Ya karena kalau dari Kejati mungkin langsung ke dewannya aja dipanggil. Meski tidak dapat bertemu wakil rakyat, pedemo berharap aspirasi mereka segera ditindaklanjuti. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.